Oke, saudara, kita lanjut lagi sharing dengan Ibu Deborah. Bagaimana dengan tadi saya penasaran banget karena terjadi pelepasan waktu puasa 40 hari itu terjadi pelepasan roh ular dari Ibu Deborah. Bagaimana ceritanya, kelanjutannya? Ya. Ya, Ibu Salam. Puji Tuhan, Ibu, setelah saya mengalami manifestasi, saya jadi seperti ular dan lain sebagainya, itu saya terus diingatkan, seperti ada yang membawa saya begitu, mengingatkan bahwa, jadi dulu waktu saya mau masuk Koat, itu bapak saya itu membawa saya ke Gunung Weleri. Itu saya diajak ke tempat gurunya untuk mandi air kembang 7 rupa. Lalu bapak saya itu kalau saya mau tes Koat, itu bapak saya itu ngasih rompi itu loh Bu, rompi. Seperti jimat tapi berupa rompi, jadi itu baju dipakai dulu di dalam, habis itu dipakein dulu kaos dalam, baru pakai kemeja itu. Itu diingatkan ke situ. Kemudian ini saya belum diingatkan jimatnya suami saya, jadi masih terbawa ke dari orang tua saya begitu. Kemudian mulai mau habis 40 hari itu, setiap kali saya berdoa, itu saya selalu diserang sama tete nenek moyangnya dari suami saya begitu Ibu. Jadi dari mamanya, terus dari kakeknya gitu. Itu saya juga mengalami manifestasi. Jadi malam-malam itu ada nenek-nenek datang, lalu saya teriak, saya bilang, Zakaria, Zakaria suamiku gitu. Terus saya bangun, saya juga heran kenapa saya panggil Zakaria. Lalu saya buka di Alkitab, di kitab Zakaria itu Ibu, itu tentang dari moyang-moyangnya itu Ibu yang punya kuasa-kuasa kegelapan itu Ibu. Jadi terus saya kayak diberikan kepekaan itu untuk membedakan roh. Jadi setelah saya merasa bebas begitu, diizinkan Tuhan, suami saya pindah ke Maluku Tengah, ke Masohi. Jadi waktu itu kami di Seram Barat, suami saya harus pindah ke Maluku Tengah. Suami saya stres, Ibu, dia mau pindah itu dia nggak mau. Lalu ini kesempatan untuk saya ngajak suami saya berdoa di pendeta saya. Saya bilang, Pak nggak usah stres, Pak, yo minta doa di rumah pendetaku gitu. Mau Ibu, mau datang ke rumahnya Pak Pendeta di Pastori, kami sharing dari jam 7 malam sampai setengah 3 pagi. Jadi pertama kali suami saya pegang salaman itu sama Pak Pendeta, sama Ibu Pendeta itu, suami saya bilang begini, Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta, istri saya masuk gereja sini, istri saya jadi berubah, istri saya jadi baik, bilang begitu. Lalu udah kita cerita semua cerita, mati lampu, kami pulang. Besok pagi saya datang ke gereja, Ibu Pendeta, Mbak katanya, aku semalam nggak bisa tidur, ada serangan, ada tinggi besar itu nunjuk, kamu jangan bikin malu-malu beta, gitu. Kamu jangan permalukan beta, bilang begitu. Jadi serangannya seperti itu, Ibu. Jadi dari jimat-jimatnya dari suami saya sama keluarganya itu marah gitu, Ibu. Begitu. Lalu singkat cerita, Ibu, kami hijrah ke Maluku Tengah. Sampai di Maluku Tengah sana saya harus diproses lagi. Jadi adik saya yang ketiga itu sudah lulus sekolah. Adik saya ikut saya ke Masohi. Masih Islam Ibu, adik saya masih Islam, sholat, semua pokoknya masih. Tapi saya itu Ibu, saya kan cita-citanya kan jadi WL tadi. Saya senang menyanyi, bersuka gitu sama anak-anak gitu. Setiap maghrib itu Ibu, saya biasakan anak-anak saya berdoa, kita memuji, menyembah. Nanti adik doakan kakak, kakak doakan mama, mama doakan papa. Nanti papa ikut tutup doa bapak kami. Kadang-kadang suami juga ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Ikut nggak ikut, saya prinsipnya firman Tuhan bilang ketika aku ditinggikan, aku akan menarik jiwa datang kepadaku. Itu yang saya pegang. Awal-awal sih saya suka gregetan, kok saya memuji Tuhan, berdoa kok suamiku nggak ikut. Tadinya itu saya yang suamiku ikut gitu. Tapi
kalau saya harap begitu saya capek sendiri, Bu. Akhirnya saya itu urusan Tuhan gitu. Yang penting saya memuji Tuhan, yang penting saya berdoa, yang penting saya bersukacita, nanti suamiku tuh terserah Tuhan, nanti pasti ikut sendiri gitu. Saya ikut, kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Tapi adik saya ini saya ajak, Bu. Adik saya yang Islam ini saya ajak ikut doa gitu, ikut doa. Nanti giliran dia berdoa, ya Allah, ya Rasul, doa gini semua. Itu setiap maghrib itu, Bu, setiap maghrib saya bikin itu sama anak saya, sama adik saya ini juga ikut. Itu pergumulan saya untuk adik saya sadar, Bu, suami saya nggak punya pangkat. Saya sadar. Saya yang saya tahu, saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi pengharapan saya untuk adik saya, itu saya siang malam berdoa, Ibu. Saya tambah puasa. Jadi setelah saya tahu ada ayat di Alkitab itu tentang puasa, saya senang puasa karena memang saya mengalami sendiri ada sesuatu kalau saya puasa itu saya happy gitu, Bu. Saya tuh kuat. Saya puasa, saya doa terus saya lakukan sama anak-anak. Satu hari, jadi saya ini kalau di rumah tuh radikal sekali, Bu, sama anak-anak. Anak-anak saya dari kecil saya nggak pernah membiasakan untuk dengerin lagu-lagu dunia. Jadi saya selalu ajarkan anak-anak saya untuk mendengarkan lagu-lagu tentang Tuhan gitu. Suatu kali adik saya ini mau putar lagunya Iwan Fals, mau putar lagu di rumah. Saya marah, saya nggak boleh. Jangan putar lagu-lagu begitu di rumah, Om. Nanti ponakanmu tuh ikut gitu. Terus ngeyel, terus berantem. Terus bilang, Mbak, kamu tuh Kristen apa toh? Kok fanatik banget gitu. Temanku di Jawa banyak yang Kristen tapi nggak fanatik kayak kamu, masa putar lagu dunia nggak boleh gitu. Terus saya bilang gini, saya bilang, Om, segala puji itu hanya bagi Tuhan loh. Ya memang kita masih di dunia, tapi itu loh contoh dulu ikan, tak bilang gitu. Ikan itu tinggalnya di laut, tapi lautnya asin, tapi dia tetap tawar, artinya nggak terpengaruh. Lalu saya jelaskan itu, Ibu, seperti itu. Pokoknya kakakmu ini masuk Kristen nggak setengah-setengah. Kakakmu itu bulat, percaya sama Tuhan Yesus gitu. Ajaranku seperti ini, aku harus ikut seperti ini gitu. Aku nggak mau suam gitu. Kamu kalau nggak percaya, itu sana ikut itu loh, saya punya tetangga kan seumuran sama dia. Sana hari Jumat ke gereja sana dengerin khotbahnya di gerejanya Mbak Yumu ini, dengerin sana. Kalau kamu pengen tahu agamaku, kalau kamu baik buat kamu ya ikut, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak masalah. Terus mungkin dia penasaran kan, Bu. Dia ikut. Hari Jumat ini dia ikut, tiap hari Jumat dia ikut. Tetangga saya ini ikut, kan satu gereja sama saya. Hari Jumat ikut, pulang tanya, Mbak, haleluya itu apa toh? Haleluya itu segala puji, segala kemuliaan, segala hormat bagi Tuhan. Kenapa? Sedikit haleluya gitu. Ya iya tuh, segala kemuliaan kan hanya bagi Tuhan, bukan bagi dunia. Dunia itu nanti bakalnya binasa, tak bilang gitu. Hari Jumat lagi ikut Bu, dia tuh penasaran loh, Bu, penasaran kok. Soalnya dia kan lihat dulu saya kan ngerokok, lalu saya itu kan ugal-ugalan gitu orangnya, kok di rumah itu dia lihat sendiri hidup saya gitu, yang ibu rumah tangga gitu, yang rajin sembahyang gitu. Mungkin dia penasaran toh, kok Mbak Yu kok beda gitu. Pulang lagi tanya, Mbak, aku kayak Thomas gitu. Oh, Thomas tuh harus lihat itu kan dulu tangannya itu kan Ibu toh. Ya Mbak, aku kayak Thomas Mbak gitu. Oh, terus setiap kali dia tidur, Bu, saya tumpangkan tangan. Saya bilang, Tuhan, aku percaya satu jiwa diselamatkan, Engkau selamatkan seisi rumah. Jadikan aku seperti Musa, Tuhan. Aku pengen bawa adikku ini keluar dari tanah perbudakan sampai ke Kanaan, saya bilang gitu. Pakai aku menjadi Musa buat adikku gitu, dalam nama Yesus. Setiap kali dia tidur sudah ngorok itu, Bu, saya tumpang tangan terus. Tiba-tiba Ibu, nggak lama, itu nggak lama Ibu. Adik saya itu bangun jam 4 pagi. Saya habis doa, saya udah doa apa belum gitu, pokoknya masih gelap sekali, jam 4, setengah 5 gitu, Bu.
Mbak, aku ngimpi, Mbak, gitu. Mimpi apa? Aku bingung, Mbak, kok aku bisa mimpi kayak gini, artinya apa? Kamu mimpi apa? Aku mimpi tuh, aku tuh ada di hutan, Mbak. Hutan itu kan banyak pohon. Harusnya hutannya itu kan harusnya gelap karena pohonnya banyak. Tapi hutannya tuh terang, Mbak, puadang tenan. Terus ada jalan, Mbak, jalannya ini lurus banget. Orang belokane lho, lurus tenan. Terus anak suara gini, Bayu, kamu sudah tahu jalan itu. Kamu sudah tahu terang itu. Keputusan ada di tanganmu. Suara begitu, Ibu. Mbak, itu artinya apa, Mbak? Lalu saya ingat ayat yang di Al-Quran kan, ihdinas sirotol mustaqim itu loh, Bu. Itu ihdinas sirotol mustaqim. Itu kan jalan yang lurus itu. Iya. Goiril maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Siap. Saya cuma bilang itu ihdinas sirotol mustaqim, ya jalan lurus itu ihdinas sirotol mustaqim. Kalau kamu mau sampai, saya jelaskannya begitu, Bu. Kalau kamu mau mencapai terang itu swarga. Kalau gelap itu neraka, tak bilang gitu. Kalau kamu kepengen sampai ke surga, ya kamu harus lewat jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu ya Tuhannya Mbak Yumu. Iya, saya bilang gitu. Dia belum percaya, Bu. Dia belum percaya. Lalu dia masih sholat gitu. Anak-anak saya itu kalau omnya sholat tuh ngintip. Mama, itu om bikin apa? Kok tunduk bangun gitu. Itu om lagi sembahyang. Singkat cerita, Ibu, dia rajin tiap hari Jumat ini. Dia penasaran hari Jumat. Tapi nggak pernah dia kalau hari Minggu saya ajak, dia nggak mau. Dia pikir kalau masuk hari Minggu jadi orang Kristen gitu kan. Dia nggak mau. Terus suatu hari di gereja saya tuh ada KKR. Bapak pendeta ini sudah terkenal lah, Bu. Kalau di Ambon itu beliau itu ya kalau tumpang tangan tuh orang sembuh gitu. Lalu saya ngajak adik saya untuk ikut KKR. Om, KKR ya Om. Pas hari Minggu Om, kamu mau masuk tentara toh Om, biar didoakan. Biar tembus gitu. Ngomong aku udah wong Kristen gitu. Nggak usah jadi orang Kristen supaya didoakan toh. Terus ikut, Bu. Ikut hari Minggu. Lalu singkat cerita, Ibu, di gereja Bapak pendeta ini nantang. Bapak Ibu, anak-anak muda, adik-adik sekolah minggu yang punya masalah persoalan, yang mau cari jodoh, maju, saya doakan gitu. Terus saya colek adik saya, maju biar didoakan. Mau aku izin gitu. Kan nggak pernah ini nggak. Terus saya pegang tangannya, maju sama saya, Bu. Saya lagi hamil anak saya yang ketiga ini, Bu. Maju sampai di altar, kita berlutut, Bu. Setelah berlutut, saya lihat adik saya berlutut, saya mundur, saya duduk. Semua sudah didoakan, semua sudah mundur. Adik saya ini sholat, Bu, di masjid, di gereja. Di altar tuh dia, di gereja itu dia sholat. Dia sholat, tapi dia itu teriak, haleluya, haleluya, ha 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 ha, haleluya tuh putus-putus, Bu. Tapi dia sholat. Terus, iya, dia sholat begitu semua, sambil tangannya itu dia angkat tangan begini, dia menangis, Ibu. Lalu Bapak di gereja kami tuh ada dokter, kepala dinas kesehatan, beliau majelis, beliau ambil adik saya ini untuk duduk kembali. Lalu setelah kembali, saya di dalam hati kecil saya ini saya sudah tahu, puji Tuhan. Saya cuma bilang puji Tuhan. Sampai di rumah, saya tanya sama adik saya, Om, tadi kenapa teriak-teriak? Bikin malu-malu saja. Saya pura-pura begitu tanya karena saya mau korek ini supaya dia bisa ngomong. Adik saya ini nggak seperti saya, Bu. Adik saya itu pendiam ya. Lalu adik saya bilang begini, Mbak, orang Kristen itu tuh dong, kalau orang Kristen itu dong bilang mereka itu kan dong. Dia orang gitu tuh, itu bahasanya dong. Mbak, orang Kristen tuh dong bilang Tuhannya hidup. Mbak, hidup tenan loh, Mbak. Asli, Mbak, hidup, Mbak, gitu. Barang kenapa? Tadi tuh kan aku maju kan karena dipaksa sama kamu. Terus sampai di depan tuh, Mbak, aku tuh kayak ada yang pegang pundakku, lalu bilang begini, tunduk dan sembah dia, sebab dia Allah yang hidup, gitu, Bu. Oh.
tunduk. Iya, jadi dia dengar suara tunduk dan sembah dia, sebab dia Allah yang hidup. Amin. Begitu. Lalu dia lalu dia sholat itu Bu, dia tunduk, dia bangun, dia tunduk, seperti sholat. Nah, tapi sebenarnya dia bukan sholat, tapi dia sedang menunduk tadi itu, menyembah. Gitu. Iya, dia seperti itu Ibu. Lalu dia buka bajunya, itu suami saya lagi tidur Bu, dia hari Minggu dia nggak ke gereja, masih begini Ibu. Terus dia bilang, Mbak, aku baptis Mbak, gitu. Wow. Terus suami saya bilang, ya Mbak, aku mau baptis gitu. Terus suami saya dengar, hah? Siapa itu mau baptis? Terus, Bang, beta mau baptis Bang. Suami saya berdiri keluar, kamu gila ya? Kamu sampai baptis, nanti Mbak Yumu dibunuh sama bapakmu itu. Kamu udah lihat kakakmu ini dimusuhi sama saudara-saudara gara-gara masuk Kristen. Terus kamu mau ikut-ikutan, jangan, nggak boleh. Kamu kesini kan mau masuk tentara Om, gitu. Enggak Bang, aku mau baptis gitu. Terus dikasih pandangan sama suami saya. Om, Abang bilang ya, masuk Kristen itu nggak gampang. Masuk Kristen itu susah. Lebih baik, jadi gini ya, Abang bilang ya, kamu masuk Kristen, ya, lalu kamu nggak kuat, lalu kamu balik lagi ke agamamu yang lama, itu lebih berdosa. Lebih baik kamu nggak usah tahu, daripada kamu tahu, tapi kamu nggak bisa lakukan. Itu pandangan suami saya seperti itu, Ibu. Adik saya ngeyel, Ibu, Seng, Bang, beta mau baptis, gitu. Kamu ngeyel ya? Nanti sampai bapakmu sama ibumu tahu mati sudah katong ini gitu. Seng Bang, beta mau baptis. Yo, jadi Kristen itu paling berat, pikul salib Jangan. Kamu itu kan mau cari kerja, mau daftar tentara. Nggak usah. Dia nekat Ibu. Dia nekat, akhirnya dia baptis Ibu. Dia baptis, namanya Daniel. Setelah baptis, Ibu, dia tes tentara, tes sampai pantohir. Gagal. Ternyata waktu pantohir, itu dia punya hati kecil itu bilang seperti ini. Ini kalau beta lolos, kalau beta dinas di Jawa, beta mau masuk Islam lagi. Bilang begitu. Iya, beta mau masuk Islam lagi, begitu. Sudah akhirnya gagal dia stres Bu, ini udah umur terakhir, dia ke bandara, dia mau pulang, lalu waduh saya hamil tua itu Bu, Mbak aku pulang aja Mbak, udah nggak usah jadi apa-apa Mbak, jangan Om, jangan, aku tanggung jawab sama Mae sama Pak kamu pulang masih ada waktu, masih ada kesempatan lagi, nggak usah Mbak, aku nggak usah jadi siapa-siapa, udah pokoknya intinya dia mau pulang. Terus tetangga saya yang dokter ini telepon, Om pulang, kasihan kakakmu kan mau melahirkan, nanti kalau kakakmu pikiran kasihan melahirkannya susah. Akhirnya pulang Bu, pulang dia minum minuman keras, dia merokok. Adik saya ini nggak pernah merokok Bu, tapi gara-gara stres dia minum, dia ngerokok, dia stres. Ibu, saya sebagai kakak saya paling hancur Ibu, saya lihat adik saya seperti itu. Yang saya tahu, saya tetap ada di kaki Tuhan. Yang saya tahu, saya tetap ada di mesbah. Jadi setiap maghrib itu saya tetap doa sama anak-anak saya. Saya mendirikan, terus saya doa, saya bangun jam 3 pagi, saya berdoa. Suatu kali, jam di mana saya harus berdoa, suami saya ini lagi mabuk, Ibu. Suami saya itu lagi minum minuman keras, teler sama teman-temannya itu Ibu. Saya nggak bisa berdoa di rumah. Tapi Roh Kudus itu begitu kuat agar saya tetap berdoa. Tapi saya kan nggak mungkin usir. Ini orang mabuk, kalau saya usir kan nanti malah jadi berantem. Baru teman-temannya suami saya di rumah itu berapa orang Bu? Kalau saya usir kan berabe. Rumah saya itu ada 2 rumah, di samping kanan itu ada rumah kosong. Saya bilang buat adik saya, Om, ini jam doa loh Om, kita doa yuk di rumah kosong itu Om. Adik saya diam tapi ikut dari belakang.
ikut kami penyembahan, kami pujian, baru lagu ref, Bu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Baru sampai lagu itu adik saya tiba-tiba bahasa roh. Bahasa roh, dia bahasa roh dia. Ada manifestasi dia bahasa roh tuh hampir 1 jam, Ibu Melinda. Saya berdiri, saya angkat tangan, saya cuma bilang, Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Di dalam saya berdoa, di dalam saya melihat kondisi adik saya bahasa roh ini, saya diberi artinya sama Tuhan. Arti dari bahasa roh itu, ya. Kemudian di dalam alam roh saya, itu saya melihat di kepala adik saya itu keluar seperti asap tapi berwarna hitam. Itu seperti rambut gimbal orang Irian itu, Ibu. Itu keluar dari kepalanya adik saya. Bus gitu, Bu. Itu keluar sampai di atas, dia terbang, dia ke belakang sana, Ibu. Dia terbang meninggalkan tubuh adik saya itu. Dia masih bahasa roh sampai 1 jam itu, sampai air hidung, air mulut itu semuanya keluar, Ibu. Setelah dia bahasa roh selesai, baru saya duduk sama dia, saya bilang sama dia, saya bilang, Om, bersyukur ya Om sudah dibaptis langsung sama Tuhan. Saya bilang gitu. Jadi bahasa roh tadi itu artinya kita ikut Tuhan, kita percaya sama Yesus, itu jangan punya motivasi. Jangan punya motivasi mau jadi tentara, mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi kaya, lalu ikut Yesus, itu motivasi yang salah. Saya bilang gitu. Jadi kalau kita sekarang bisa jadi percaya sama Yesus, kita tahu bahwa Yesus itu sudah memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya, dia sudah korbankan seluruhnya itu untuk menyelamatkan jiwa kita agar supaya saatnya nanti kita itu punya sorga. Jadi kita itu sudah diselamatkan, Om. Jadi tugas kita sekarang, tugas kamu, tugas Mbak Yumu ini, berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Nanti apa yang jadi kebutuhan kamu itu bonus, itu jadi urusan Tuhan. Urusan kita sekarang, mari kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Wih, Ibu, itu adik saya itu, Ibu, yang tadinya melempem, yang tadinya stres, tiba-tiba berani bersaksi di gereja. Jadi tetangga saya ini yang ngomong, Mbak, tadi adikmu bersaksi. Tadi adikmu bersaksi, Mbak, bersaksi gimana? Apa mendapatkan ini, apa bahasa roh, gini, pokoknya dia sekarang tuh happy, sukacita gitu. Nah, pada saat itu, Ibu, saya ini masih kepikiran, saya ini tanggung jawab sama orang tua saya, belum selesai. Ini adik saya mau daftar apa? Saya harus bagaimana? Itu masih di kepala saya, Ibu. Saya terus bergumul setiap malam. Saya tanya ke Tuhan. Semua saya ceritakan sama Tuhan. Tuhan, saya ini keluar dari Koat, saya anak pertama, orang tua saya minta saya supaya adik saya ini bisa menggantikan posisi saya untuk keluarga saya, Tuhan. Saya berdoa begitu. Tiba-tiba saya mendengar suara, kalau adikmu mau lolos menghadap Wadan POM. Begitu. Kalau adikmu mau lolos menghadap Wadan POM. Pagi hari saya ingat-ingat itu, Ibu, Wadan POM ini beliau orang Padang. Kalau beliau tahu saya kan Islam masuk Kristen, bisa-bisa saya nggak ditolong, bisa-bisa dicorek, itu pikiran saya, Ibu. Saya nggak menghadap, Ibu, saya nggak berani. Saya simpan rahasia itu sendiri, tapi saya mengambil keputusan sendiri. Saya menghadap Wakil Komandan Kodim, kebetulan beliau anak Tuhan, istrinya itu kakak leteng saya. Jadi beliau PK1, saya PK3. Lalu istrinya ini juga sama seperti saya, Islam masuk Kristen. Saya menghadap beliau, begini. Nggak bisa, Ibu, nggak ada jalan keluar. Lalu singkat cerita, Ibu, saya diizinkan Tuhan. Adik saya sakit malaria, nggak bisa makan, berobat sampai 2 kali ke dokter yang sama, tetap nggak sembuh.
kondisi saya waktu itu saya nggak punya uang. 1.000 Ibu, saya nggak punya uang sama sekali. Lalu saya ini dari kecil Ibu, kalau saya sakit, saya ingat ibu saya itu beli roti tawar, pakai susu coklat gitu ya. Saya sedih Bu, saya nggak pengen beli, tapi saya nggak punya uang. Lalu saya jalan kaki ke rumah teman, pinjam uang 50.000 untuk beli roti tawar, beli beras 1 kilo, beli ikan 10.000. Ya, tapi saya nggak bersungut Ibu, saya happy, saya sukacita dengan keadaan saya itu. Saya masak semua, saya bikin makanan buat adik saya. Sampai jam makan siang itu Bu, adik saya nggak makan. Saya pikir ini udah mau daftar ini, tapi saya belum tahu mau daftar apa. Tapi sudah detik-detik di mana adik saya sudah harus mendaftar. Kalau adik saya sakit kan nggak bisa daftar. Oke, Ibu. Mbak Deborah, Iya. kita pending sampai di sini, Oh, nanti kita pending lah. sambung. Ya. Oke, karena sudah panjang durasinya. Terima kasih banyak saudara yang sudah nonton. Kiranya video ini bisa menjadi berkat buat saudara secara pribadi. Jangan lupa like, subscribe, dan bantu share videonya agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.